Oke guys, balik lagi di channel gua kali ini Gilang Auto Rider. Nah, kali ini gua akan mereview sebuah mobil ya guys. Ini mobil Hyundai Grand Avega tahun 2012. Grand Avega ini adalah Grand Avega yang generasi pertama tipe GL. Ini percepatannya 5 speed dan yang generasi kedua itu 6 speed. Nah, jadi gua akan mereview singkat ya. Ini mobil gua sendiri. Nah, gua beli ini tahun 2020 di daerah Solo. Itu kemarin tahun baru 2020 itu dapat harga 103 juta. Nah, gua akan mereview ya sedikit ini mereview modifikasi simple dari mobil gua ini. Dan kemarin itu udah rubah konsep karena yang kemarin itu konsepnya masih amburadul, nggak tahu karena masih pemula ya. Oke, kita akan mereview dari sini, dari eksterior ya, mulai dari depan. Nah, mobil ini menggunakan lips bumper ya, ini custom dari Surabaya. Itu Instagramnya saya cantumkan di deskripsi ya guys. Oke, dan side skirtnya samping ini juga custom, sama. Yang belakang itu gua nggak pasang karena apa ya, terlalu delosor itu terlalu ke bawah pokoknya itu, jadi nggak saya pasang karena konsepnya ini ala drag race, jadi kan aneh gitu kalau yang belakang panjang ke bawah itu. Sama, cuma yang ini pemasangnya salah karena ini gua baut, jadi ya kayak gini nih. Ini harusnya ini didempul ya guys, didempul terus dicat lagi biar gak kelihatan. Ini presisi banget karena udah PNP. Gua pesan itu udah PNP, bukan customan dari mobil lain dipasang ditempelin sini itu enggak. Jadi asli punyanya Grand Avega, tapi itu custom. Nah, untuk ini gua kemarin beli mentahan itu 4 muter itu 1,5, belum dicat. Dan untuk ongkos catnya itu gua itu 1 juta full sama ini, karena kalau dicat ini doang nanti belang. Nah, untuk cara penempelannya seperti ini ya, ini dilem, aduh kurang fokus. Nah, ini dilem, tapi ini belakangnya ini juga dibaut tapi didempul, dihalusin lagi jadi nggak kelihatan, rapi banget pokoknya ini. Oke, itu pengecatannya 1 juta, kiri kanan depan sama bumper depan ini ya. Terus modifikasi selanjutnya gue itu pakai bilet. Oke, bilet ini merek Fahid tipe E10 ya. Fahid E10 ini sudah PNP dengan kap lampu H4 mobil, jadi nggak ada coak-coakannya, jadi tinggal pasang plug tuh, pasang baut belakang gitu. Jadi cuma lepas mika doang udah, jadi nggak ngerusak apapun, bisa dilepas. Gua itu dapat harga 2.100.000, itu lampunya doang ya. Terus untuk jasa pemasangannya cuma 300.000, jadi 2,4. Untuk nyala lampunya itu nah jadi seperti ini. Gua ngambilnya yang ini, yang cincinnya ini putih, dan untuk yang tengah, bagian tengah ini itu gua pilih yang biru karena menyesuaikan dengan warna velg biru. Dan juga speedometer Grand Avega itu warna biru. Oke, untuk modifikasi selanjutnya yaitu velg gua menggunakan TE37 yang flow forming, bukan yang forget, bukan yang casting. Kalau flow forming itu ringan ya guys, ringan, enteng, dan dibalut dengan ban 195/55 ring 15 GT radial Campiro SX2. Nah, ini velg ini gua dapat 3,6 juta di daerah Madiun. Dan ini untuk ban ini kemarin gua itu beli second, tapi kayaknya itu masih bagus, soalnya itu masih ada rambutnya. Jadi itu katanya penjual itu ada orang beli ban baru nggak cocok sama ukurannya banyak, karena kan ininya 50, nah ini 55, jadi agak tebel. Itu dapat harga 2 juta, jadi masih ada rambutnya, cuma lepas plastik itu dapat harga 2 juta di
online juga itu dapatnya, lupa itu tokonya. Jadi ini speknya ring 15 lebar 6,5, ET nya 40, jadi rata dengan fender ya. Tuh malah masih masuk ke dalam itu, jadi bannya ini masih bisa masuk ke dalam sama. Oke, ini ET nya sama semuanya, lebarnya sama 6,5 semuanya. Untuk ini spoiler belakang ini menggunakan Honda Jazz RS yang Mugen ya, Honda Jazz RS generasi kedua. Nah, jadi kalau dilihat dari samping itu bagian sini itu agak naik dikit, jadi biar keren sih. Awalnya gue pengen masang yang Mugen, tapi terlalu norak menurut gue, karena ya gimana ya, mungkin itu terlalu lebar gini ya, kayak Tamiya kalau dilihat. Oke, jadi seperti itu. Gue dapat itu 500.000 udah dicat putih, udah diripan putih ya, 500.000. Oke, untuk knalpot gue menggunakan NDK Exhaust DK03 V2. Kalau V2 itu lubangnya nih bagian sini tuh nyobeknya itu seperti ini. Kalau yang V3 itu lurus. Kalau karakternya sama, bawah atas kering, bawah atas itu ngebas semua ya, nggak ada yang kering, jadi suaranya ngebas, nggak kering ngeter. Itu enggak sih. Resonatornya yang apa itu hall, jadi itu yang adem, nggak bising. Itu dapat 900 sama 750 kayaknya itu. Sama ngelasnya itu pokoknya total semua 2 juta untuk knalpot. Untuk kaca film ini menggunakan kaca film yang 60%, dan orisinilnya itu enggak dilepas, jadi orisinilnya itu ditumbuk lagi sama yang 60%, jadi gelap, cukup gelap di dalam. Kalau mungkin kalau malam harus gimana ya, pokoknya harus dilubangin ini, kalau nggak dilubangin ya bahaya. Kalau dilihat dari luar nggak kelihatan sama sekali guys. Oke, apalagi ya ini yang di review, ini modifikasi simpel banget kok, nggak banyak neko-neko. Oke, untuk ini apa ini, interior gua nggak masang apa-apa ya. Di pokoknya itu audio, gua pakai audio orisinilnya itu masih gua pakai, cuma gua pakai subwoofer di belakang. Subwoofer itu yang harga 1.100.000-an yang paling murah ya, udah dapat sama ininya, apa itu saya kurang tahu, triple-nya ya. Ini 1.100.000 udah sama pemasangannya. Untuk ampernya subwoofer saya kurang tahu ya, pokoknya harga segitu ya, tahu sendirilah, pokoknya nggak terlalu bagus-bagus amat, biasa, nggak premium banget sih harganya. Ini biasa kayak ini KW Karman ya, bukan original Karman. Original mahal banget itu. Oke, untuk interior bagian kemudi, untuk bagian kokpit nggak ada modifikasi apapun. Untuk ini tachometer gua pakai Devi satu warna ya guys, itu satu warna. Itu gue dapat di online itu second 150.000, murah banget kan. Terus ini untuk holder HP-nya ya kayak gini, merek apa itu, Lenius, itu dapat 50.000 doang. Oke, untuk apa itu mesin, gue itu ngambilnya ya, tachometer itu enggak di ECU nya, itu bukan, tapi dari ini kabel coil itu tuh yang kecil itu masuk ke dalam situ, jadi diambil dari coil itu 1 biji ya guys. Ini itu kurang fokus. Nah, 1 biji dari sini, jadi untuk menyalurkan listrik ke tachometer. Oke, apalagi ini bilet. Nah, cuma minusnya bilet ini, gua itu kemarin nggak beli plastik pembungkus ya, karet pembungkus kap lampunya, jadi gua manual pakai kresek ini. Sebenarnya itu bagus lagi tuh kalau dibelikan pembungkus itu karet kap lampunya itu, biar aman.
tapi ini belum sempat gua, jadi ya sementara pakai plastik. Oke, apalagi ya, udah. Kalau mungkin cuma itu doang. Mungkin project selanjutnya akan itu pasang sarung job, tapi masih bingung mau ngambil yang MBTech atau yang biasa, juga masih pikir-pikir ya guys, soalnya itu lumayan 2,5 jutaan. Oke, cukup sekian review dari gua ini. Kalau di total semuanya modifan ini gua menghabiskan 17 jutaan, dari mulai velg, lampu, audio, tachometer, pengecatan, spoiler, dan semuanya pokoknya itu sekitar 17-an ya. Ini modifikasi simple, enggak terlalu ekstrim banget, enggak. Cuma ini minusnya, ini kemarin bapak gua itu naik nyerempet itu, apa itu, ini loh namanya, nah nih, nah tapi ini jadi agak baret dikit. Oke, cukup sekian ya review singkat dari gua ini, tanpa cut, tanpa apapun, pokoknya natural. Bisa kalian lihat dari samping seperti ini modelnya, keren ya. Ini bagian side skirtnya ini sama lipsnya depan ini. Kalau original Grand Avega kan bulat gitu ya, kalau ini ada ini lancipnya itu agak ceper dikit. Untuk ini sama sekali nggak diceperin ya guys, masih standar 4 jari. Kucing aja bisa masuk sini 4 jari. Yang belakang tuh 4 jari sama, harusnya depan 3 jari harusnya. Oke, cukup sekian dari gua. Jangan lupa subscribe ya, untuk dapat notifikasi baru lagi. Jangan lupa tekan loncengnya setelah subscribe. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan DM di Instagram @GilangAutoRider. Di situ adalah Instagram gua ya. Karena ini ada bendera ini, karena HUT RI yang ke-77. Dan bentar lagi, ini tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, bentar lagi udah masuki ke ulang tahun 77 Indonesia. Selamat Merdeka Indonesia Raya. Oke guys, cukup sekian dan bye-bye.